Jadi visum itu ketika anak ini datang di rumah sakit Medika Permata Hijau tanggal 20 Februari 2023 ini. Jadi saudara bertugas di rumah sakit itu juga ya? Iya, rumah sakit. Baik. Di bagian IGD. Apa yang saudara bawa? Catatan. Oh, catatan saja ya. Dari rumah sakit itu ya. Baik, ahli. Saudara tentu dengan para terdakwa ini tidak kenal ya, tidak baik kenal, Mario maupun Sin tidak kenal ya? Tidak kenal. Ya. Baik. Agama Islam ya? Agama Islam. Bersumpah dulu untuk memberikan keterangan sebagai ya. Oh, mau taruh rekaman, silakan. Minta tolong maskernya dibuka biar jelas ya. Saudara ahli di sini ya. Saudara yang melakukan juga visum repertum. Benar yang mulia. Kepada anak korban Kristalino David Uzura. Benar yang mulia. Kapan itu? Tepatnya tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00 WIB yang mulia di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hari Rabu. Di Rumah Sakit Medika. Iya. Baik. Pada saat itu saudara bertugas atau? Saya bertugas di ruang IGD rumah sakit. Waktu itu anak ini datang ya, tiba. Sehingga saudara melakukan pemeriksaan. Benar. Yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum berkaitan dengan anak ini, apa yang saudara temukan di situ? Korban datang tidak sadarkan diri dalam keadaan umum sakit berat. Korban datang dibawa oleh orang. Beliau mengatakan orang tua dari teman korban, tapi tidak menyebutkan namanya. Saat itu saya melakukan pemeriksaan, ditemukan yang pertama luka robek luka lecet di pelipis bagian atas mata sebelah kanan. Sebentar. Baik. Ini berarti kan saudara melakukan pemeriksaan di UGD ya? Benar yang mulia. Di ruang UGD. Iya. Saudara lihat anak itu. Terus saudara temukan tadi. Iya yang mulia. Silakan lanjutkan. Ya, yang saya temukan kita temukan luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan sekitar ukuran 1,5 cm x 0,5 cm. Kemudian luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka memar pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm. Kemudian luka robek di bagian bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm yang mulia. Jadi akhirnya saudara tuangkan di dalam suatu visum et repertum ya, nomor 001 ini, ya, MR. Ya. Saudara yang menandatangani? Saya menandatangani. Baik, di samping luka-luka yang saudara sampaikan tadi, ada hal lain yang saudara tuangkan di dalam visum et repertum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Oh, saudara lakukan enggak pemeriksaan dalam? Untuk pemeriksaan di IGD kita menangani kegawat daruratan yang mulia. Jadi yang pertama sekali itu memang kita nilai kondisi pasien memang tidak sadarkan diri dengan kesadaran kita sebut skala klinisnya itu GCS. GCS pertama kali itu saya nilai 10 yang mulia. Ditandai dengan membuka mata bila kita panggil, kemudian suara terdengar tapi tidak jelas dengan kata-kata tapi bukan dengan kalimat yang jelas. Kemudian gerakan, dapat gerakan, menghalau gerakan tapi menghalau gerakan dengan nyeri. Kemudian setelah saya nilai dari luar dulu, ditemukan yang saya sebutkan barusan. Kemudian sebagai dokter umum kita memberikan penanganan awal dan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium,
CT scan, dan saran rawat inap di bagian ICU. Akhirnya kan ada pemeriksaan lanjutan. Iya. Ada lab juga. Iya. Hasilnya saudara baca? Saya baca. Apa yang dihasilkan dari lab? Dari hasil lab ditemukan bacterial infection atau infeksi bakteri pada darah korban. Kemudian pada CT scan ditemukan dari hasilnya tidak ditemukan kelainan pada otak ataupun perdarahan di dalam otak, ataupun tidak ditemukan retakan atau kita sebutnya patah tulang di tengkorak. Ditemukan bekuan darah di bagian bibir dan tampak penebalan dinding pada sinus, dok, yang mulia. Untuk otaknya sendiri kelihatan tidak di CT scan? Dari hasil CT scan tidak ada tampak kelainan, hanya kelainan pada bekuan darah di bibir dan penebalan pada sinus dari kami, yang mulia. Anak ini kan waktu itu pingsan, atau bahasa medisnya koma menurut saudara? Dalam bahasa kedokterannya kita sebut ini delirium, yang mulia, penurunan kesadaran. Bisa merespon tidak? Merespon saudara mungkin cuma biar merespon dengan panggilan ataupun dengan peragat tertentu, bisa merespon tidak? Dapat saya jelaskan, yang mulia. Pertama kali korban datang, respon pada matanya, saya suruh buka mata. Ini kita sebut dengan E-nya 3. Kemudian kalau tidak saya panggil, kemudian menutup mata. Jadi ini E-nya nilainya 3. Kemudian verbal atau bicara tapi tidak jelas, hanya kata-kata, ini V-nya 3. Kemudian motoriknya bisa menghalau dengan bila diberikan nyeri, ini M-nya 4, ditotalkan semuanya 10. Kita sebut di bidang kedokteran ini delirium atau penurunan kesadaran, yang mulia. Belakangan apakah si anak ini kesadarannya itu semakin membaik atau menurun sehingga saudara melakukan tindakan tertentu? Dapat saya jelaskan, yang mulia, saya memeriksa korban ini pada pertama kali. Kemudian setelah pasien ini atau korban ini masuk ke rawat inap, ini ditangani oleh dokter spesialis. Saya lihat di catatan rekam medisnya kondisi pasien penurunan kesadaran dengan GCS 7. Punya kesadaran? Penurunan kesadaran di hati. Penurunan kesadaran ya? Iya. Penurunan kesadaran yang seperti apa yang saudara bisa jelaskan? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu, yang mulia. Yang ini bukan kapasitas saya, ini kapasitasnya dokter spesialis, yang mulia. Spesialis. Berapa lama akhirnya di rumah sakit apa itu? Medika. Pasien dirujuk pada tanggal 22 Februari 2023, yang mulia. Dengan kondisi diharapkan dengan selama perawatan di Medika, kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Akan tetapi di hari ketiga kondisi pasien makin memburuk. Dari dokter spesialis merujuk ke rumah sakit yang ada MRI-nya. Kebetulan di rumah sakit kami tidak ada MRI. Memburuknya itu seperti apa? Mohon maaf, yang mulia, saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saudara cuma melakukan pijat apartun dari apa yang saudara amati, saudara tuangkan gitu aja ya? Iya, yang mulia. Silakan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli ya. Di sini kami kan sebenarnya bukan tidak terlalu paham dengan istilah-istilah kedokteran. Kalau bisa ahli memang ada bahasa medisnya, tapi terangkan dengan bahasa yang awam sehingga di persidangan ini lebih jelas ya. Saya kembali dulu sedikit pada saat si pasien ini datang. Pada saat pasien ini datang, itu kondisinya itu, tadi ahli bilang penurunan kesadaran. Kondisinya itu dia digotong pada saat itu, ditandu atau bagaimana sehingga dia bisa masuk ke IGD pada saat itu? Izin menjawab, Pak. Dapat saya jelaskan, kondisi pasien masuk pertama kali itu dibawa dengan brangkar. Dibawa dengan? Bed dari pasien. Oh ya, terus? Kemudian langsung ke IGD. Langsung ke IGD. Pada saat itu masih kondisinya masih berdarah. Masih berdarah. Di sini di berkas ini ada satu foto, majelis memperlihatkan. Apakah ini
memang foto pada saat dia baru masuk atau bagaimana? Silakan maju ya. Nasihat hukum dari Mario juga, silakan. Iya, ini pertama kali datang memang. Kondisi pertama kali datang itu sebelum dilakukan dokter melakukan tindakan atau memang baru setelah dilakukan tindakan fotonya diambil atau pada saat baru datang itu? Ini pertama kali datang, kita lihat pasien tampak sesak, kita pasang Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Siap untuk tantangan finishing baru? Yuk kita kotorin. Hah? Gimana cara bersihinnya? Pakai deterjen, tapi harus disikat berkali-kali. Warnanya pudar. Gimana ya? Deterjen aja emang gak cukup. Tambahkan Vanish Pink baru dengan 3 keunggulan. Hilangkan noda membandel tanpa harus repot. Aktif lindungi warna, bajunya panjang umur. Tiap mencuci, tambahkan Vanish Pink baru. 3 keunggulan. Vanish Pink baru. Baru, WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Dengan strong active power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC porselen kemasan ekonomis hanya 5.000. Wingscare. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Jadi nggak ada yang baru nih? Ini bos, mie sedap goreng, resep baru. Ada yang mau nggak? Bos. Mie sedap goreng baru. Mie-nya makin kenyal, bawang gorengnya makin crunchy. Bohong kalau bisa nolak mie sedap goreng baru. Soal rasa, lidah nggak bisa bohong. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Kalah. Lapar sih. Aha, berapa makis abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Ini efek sinar matahari pada tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. Sunguard All-in-One dengan puluhan ribu warna pilihan. Sunguard All-in-One, warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Alfian Brands.
IGD. Itu kita observasi kondisi pasien dulu, kondisi korban. Kemudian saya jam 20 tepat saya operan dengan yang selanjutnya. Yang ke dokter spesialisnya? Ke dokter umum di IGD. Oh, ada 2 dokter umum? Ada 2 dokter umum. Ini dinasnya, maksudnya dokter pada saat itu kenapa dioper? Beda shift. Beda shift, oke. Berarti yang dokter tahu pada saat cuma 2 jam ini? Iya. Pada saat 2 jam pertama itu kan tindakan apa saja selain tadi dokter mengatakan melakukan pengecekan motorik, kemudian membersihkan luka-luka itu, ada lagi tindakan apa yang dokter lakukan pada saat itu? Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang selanjutnya Pak. Pemeriksaan penunjangnya itu laboratorium, CT scan, kemudian ronsen torak. Ada 3 pemeriksaan penunjang, laboratorium, CT scan, ronsen torak. Itu kan biasanya kalau di IGD nggak bisa barengan kan, nunggu dulu kan itu. Itu pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium itu, CT scan sama ronsen torak, dokter masih di IGD atau memang sudah ganti shift? Masih di IGD. Masih di IGD. Berarti dokter ikut melihatlah hasilnya kan? Iya, ikut. Ya kan, artinya setelah ada laboratorium, ke dokter lah dikasih, dokter lah melakukan analisis terhadap laboratorium itu. Kita bicara yang pertama dulu. Laboratoriumnya hasilnya apa, Dok? Laboratoriumnya terdapat infeksi bakteri dengan sel darah putihnya meningkat, Pak. Infeksi bakteri apa? Infeksi bakteri kita sebut. Infeksi bakteri. Itu penyebabnya apa? Menurut kalian dokter lah? Sepengetahuan saya dokter umum, infeksi bakteri berarti ada luka terbuka. Luka yang seperti tadi luka bisa dari luka atau bisa dari gangguan lainnya. Jadi ada luka, jadi mikroorganisme bisa masuk dari luka tersebut. Oh, mikrobakteri dari luka. Ini berarti laboratoriumnya dari darah? Dari darah. Ambil darah ya, sampel darah, itulah yang diuji di lab. Itulah ada infeksi bakteri di darah tersebut. Iya, benar. Oke. Kemudian yang CT scan? CT scan ditemukan, yang pertama tidak ditemukan kelainan pada otak, tidak ada perdarahan, tidak ada retakan atau patah pada tengkorak, terdapat bekuan darah pada bibir bagian bawah sisi dalam, tampak penebalan pada sinus. Pembekuan darah pada bibir yang luka tadi ya, yang di foto itu, pembekuan darah di sana, makanya dia bengkak pada saat itu. Di sini juga di BAP dokter pada saat diperiksa sebagai ahli di penyidikan. Saya bacakan pada poin 16-nya ya, biar si dokter, karena ini bahasa medis kami nggak mengerti nih kan. Bahwa pada waktu anak korban Kristalino David Ozora dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau telah dilakukan pemeriksaan CT di kepala dan hasilnya berdasarkan rekam medis yaitu tidak tampak kelainan morfologi intracerebral, terutama tidak tampak pendarahan cerebri, tidak tampak fraktur pada kalvaria maupun basis krani. Soft tissue hematon di bukal kanan, titik sampai tadi sampai basis krani titik, ya kan? Ini yang dokter bilang tidak ditemukan kelainan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan soft tissue hematon di bukal kanan. Ini apa maksudnya soft tissue hematon di bukal kanan nih dokter? Kalau bahasa umumnya bekuan darah, Pak. Oh, pembekuan darah di bukal kanan berarti di pipi tadi? Di bibir tadi. Di bibir tadi. Oh. Sinusitis maxillaris bilateral. Penebalan dinding pada sinus. Apa itu? Penebalan dinding pada sinus, Pak. Penebalan dinding pada sinus. Ini disebabkan apa biasanya? Kalau untuk kapasitas saya dokter umum, setahu saya itu bisa ada infeksi kronis dari dulu. Tapi ini kan gambaran dari CT scan-nya seperti itu, Pak. Oh, hasil dari CT scan seperti ini. Tapi penyebabnya tidak tahu ini. Cuman ada penebalan di infeksi di sinus tadi ya. Dan ethmoid bilateral. Sama, Pak. Jadi sinus itu ada banyak ruangnya di tulangnya, jadi itu kita rangkum jadi sinus. Kesimpulannya itu tadi ya. Jadi banyak ruangnya dirangkum dokter jadi sinus. Oke. Kemudian hasil yang terakhir tadi adalah apa tadi? CT scan udah torak. Torak apa hasilnya? Dalam batas normal, Pak. Tidak ditemukan kelainan. Tidak ditemukan kelainan. Itu hasilnya. Setelah 2 jam itu dokter menyerahkanlah kepada dokter selanjutnya, shift selanjutnya. Benar, Pak. Kemudian dokter mengetahui kan, kemudian dirawat di Permata Hijau. Dokter mengetahui dari rekam medis, ya kan. Nah, dirawat di Permata Hijau ini berapa lama, dokter?
Dirawat selama 3 hari Pak, dari tanggal 20 sampai tanggal 22. 3 hari. Kenapa pada saat itu 3 hari? Jadi dari dokter spesialis diharapkan ini pemberian terapi kondisi pasien membaik. Namun di hari ketiga dari catatan beliau mengalami penurunan kesadaran. Dari beliau menyarankan untuk periksa MRI. Kebetulan di rumah sakit Medika tidak ada MRI, maka dirujuk. Oke. Penurunan kesadaran yang dokter baca, ahli baca ini dari rekam medis, kan tadi 10 pada saat masuk IGD 10. Dokter tadi sempat menyampaikan 7. Ini penyebab turun 7 ini di rekam medis itu tahu nggak apa penyebabnya? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu Pak. Dapat ini kompetensi saya. Berarti cuma dokter melihat di rekam medis terjadi penurunan hingga level 7. Yang tadi maksimal 15, yang orang normal. Kemudian masuk IGD 10, kemudian setelah dirawat di 3 hari di Permata Hijau menjadi 7 kesadarannya. Sehingga disarankan oleh dokter agar di MRI dipindahkan ke rumah sakit lain itu ya. Kemudian dokter, terkait dengan visum tadi. Di visum ini kan dokter melihat luka-lukanya, kemudian dokter tuangkanlah di visum. Nah, yang di visum ini kan ada beberapa poin ini visumnya. Saya bacakan aja sedikit ya. Ada 4 yang dokter temukan sehingga dokter tulis di visum. Luka satunya luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 kali 0,5 cm. Yang kedua luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. Yang ketiga luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm kali 5 cm. Yang keempat luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Kalau kita lihat dari visum ini kan cuma di bagian wajah nih dokter. Di bagian kepala, bagian wajah. Selain daripada itu nggak ada kak dokter temukan pada saat pemeriksaan awal itu di IGD? Dapat saya jelaskan tidak ada ditemukan lagi Pak. Tidak, tapi udah dicek, cuma tidak ditemukan, cuma di wajah ini saja ya? Iya Pak. Kemudian kesimpulannya itu, di kesimpulan visum ini dokter mengatakan korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. Nah, ini sakit beratnya ini bisa dokter ahli terangkan nggak? Maksudnya apa? Jadi untuk keadaan sakit berat dapat saya jelaskan, kondisi pasien tidak sadar Pak. Kondisi pasien penurunan kesadaran, kemudian tampak cedera kepala sedang kita sebut karena yang tadi saya bilang GCS-nya 10. Kemudian ada bakteri infeksi. Jadi dari situ saya sebut ini keadaan umum sakit berat dan butuh pemantauan serius di ruang ICU. Oke dokter. Kemudian pada saat itu, ini dari saya mungkin yang terakhir, nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Pada saat itu dokter bisa mengambil nggak kesimpulan penyebabnya luka-luka tadi, infeksi bakteri itu kenapa? Bisa nggak pada saat itu dokter ambil kesimpulan? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu, nggak selaku dokter kan biasanya itu ada, biasanya disebabkan oleh trauma, benda tumpul atau apa kan biasa di visum gitu ada. Pada saat itu dokter bisa ngambil kesimpulan nggak penyebabnya apa? Tahu tidak? Dari bentuk luka pada korban, sepengetahuan saya dokter itu penyebabnya trauma tumpul. Trauma tumpul pada saat itu ya. Baik, terima kasih ya ahli ya dokter. Tadi saya catat ada kesadaran, kita lanjut lagi ya, buka lagi. V3M, ada istilah M, tadi M apa itu? Maaf. Dalam bahasa medis itu motorik, gerakan. Oh, M untuk motorik. Kemudian tadi kan dokter sempat observasi ya, observasi katanya tadi. Ditanyakan kepada korban, ditanyakan ini kan tadi muncul dapat jawaban yang bukan kalimat, tapi hanya kata-kata yang dia bilang gitu kan, itu. Kemudian terkait dengan kesadaran yang level 10 dengan kita orang normalnya 15, apakah itu akibat dari dia level kesadarannya hanya 10 atau seperti apa itu? Bisa nggak diambil, diterangkan ke kami? Apakah akibat dari level kesadarannya hanya 10, dia hanya bisa menjawab A atau berhalusinasi atau seperti apa? Dapat saya jelaskan kalau untuk korban sendiri memang saat datang sebagai kita dokter umum kita nilai dari awal. Jadi kondisi seperti itu kita nilainya GCS-nya 10. Maksud saya dari GCS 10 itu dia tidak bisa menjawab itu apakah pengaruh dari karena GCS 10 itu? Benar. Benar. Iya. Oke.
Kemudian tadi kan dokter ada CT scan, ada lab, ada torak yang hasil dari visum ini katanya sudah ditanya tadi untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang hanya 3 hari ini dari level kesadaran 10 menurun menjadi 7. Kemudian saran dari dokter spesialis untuk dilakukan MRI. Nah, bisa dijelaskan nggak kepada kami dari metode CT scan, lab dan torak, kemudian untuk terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Kalah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa Buruan beli, bisa gratis better lagi. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Detol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Detol, yakin terlindung setiap hari. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Terus enaknya terus manis asam cuy, manis asam cuy, manis asam cuy, oleh terus gak nempel di gigi. Slay oleh. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua bisa Buruan beli, bisa gratis better lagi. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo soft cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo soft cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kekacauan motorik ini maksud saudara apakah ada anggota gerak badan yang tidak terkendali? Atau seperti apa? Kekacauan motorik. Kekacauan motorik memang gerakan tubuh pasien tiba-tiba tidak dapat, ibaratnya kita bisa mengendalikan gerakan tapi beliau tidak bisa menggerakkan. Nah bisa. Nah yang saudara lihat ya
kondisi anak ini bagaimana? Kekacauan motoriknya itu seperti apa maksudnya? Kalau kekacauan motorik, jadi ada siklus, kalau kita siklus bangun tidur kita normal ya, yang mulia. Untuk kondisi korban ini kalau tidak kita berikan panggilan lebih banyak tidur matanya. Ini kan ada siklus tidur bangun terganggu. Nah, ada enggak yang setelah itu misalkan ada durasi tertentu, ini bahasa umum mungkin kejang, durasi tertentu lagi kejang lagi, nah, itu bagian dari kekacauan motorik. Saya tidak. Ya, ini loh kekacauan motorik yang saudara terangkan, yang saudara sampaikan itu misalkan dalam durasi tertentu ini kejang, lalu tidak berapa waktu lagi kejang. Itu apakah bagian dari kekacauan motorik juga? Benar yang mulia. Dan itu dialami oleh anak ini. Benar yang mulia. Sampai anak ini dipindah, dirujuk di rumah sakit lain. Benar. Seperti itu ya, kondisinya. Iya. Silakan ya untuk tim penasihat hukum terdakwa Mario. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, tadi saudara menyatakan saat anak David dirawat pertama kali di rumah sakit, yang merawat saudara dokter Aisyah. Benar, Pak. Itu dirawat di sana, tadi saudara menyatakan 3 hari ya? Benar, Pak. Saya pengen tahu, itu ini kan saudara kan dokter umum ya? Benar, Pak. Dokter umum. Bisa saya saudara jelaskan tindakan medis yang dapat dilakukan dokter umum itu apa aja? Tindakan dokter umum yang pertama pemeriksaan awal kondisi korban, kemudian rencana pemeriksaan lanjutan, memberikan terapi awal saat pasien datang. Baik, pemeriksaan awal. Pada saat pemeriksaan awal, saudara tadi menyatakan bahwa si korban ini, anak David ini masih bisa mendengar dan bisa bergerak dan responnya masih ada. Ya, benar. Jadi yang saya tuangkan dalam BAP kondisi bukan di BAP yang saudara rasakan saksikan pada saat itu. Dapat saya jelaskan, kondisi pasien tidak sadar. Kondisi pasien tidak sadar, dengan kita sebagai dokter menilai kesadaran pasien ini, nama klinisnya itu GCS tadi. Yang pertama itu, kalau kita orang umum, buka mata, refleks normal. Kondisi korban, saya panggil baru membuka mata. Selanjutnya, saya nilai untuk bicara, hanya keluar kata-kata, tapi tidak jelas. Tidak dalam bentuk kalimat. Kemudian dalam bentuk gerakan, saya suruh untuk gerakan normal, tidak bisa. Saya kasih rangsangan nyeri, baru refleks gerak. Jadi GCS-nya 10. Baik. Apakah tadi saudara saksi menjelaskan bahwa ketika si korban ini masih bisa membuka mata dan bahkan ketika dipanggil masih bisa nyaut walaupun tidak jelas. Apakah itu dikatakan tidak sadar? Keadaan tidak sadar. Saya di sini menilai kondisi pasien tidak sadar atau kita sebut penurunan kesadaran dalam exam klinis. Penurunan kesadaran. Benar. Tapi itu keadaan sadar atau penurunan kesadaran? Itu tolong diperjelas. Kalau dalam bahasa awamnya tidak sadar. Tidak sadar. Oh, baik. Saudara, selama anak David ini 3 hari diperiksa di rumah sakit, yang memeriksa saudara selama 3 hari itu? Tidak, Pak. Saya di awal kedatangan di IGD, saya yang periksa. Apakah dokter-dokter yang bergantian itu melakukan perkembangan terhadap kesehatan atau perkembangan, mengamati perkembangan dari kesadaran siapa ini si anak korban David ini selama 3 hari itu? Iya, benar Pak. Jadi di rumah sakit kita ada 24 jam dengan 3 shift. Dan pasien ini masuk ke ruang ICU. Tetap dipantau 24 jam dengan dokter penanggung jawab, kita sebut dokter spesialis neurologi. Selama 3 hari
di rumah sakit pengamatan kesadarannya, tingkat kesadaran atau tingkat kesehatan dari saudara David ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya tidak tahu Pak, karena saya hanya di awal saja untuk tidak tahu. Nah, dokter spesialis, dokter umum juga bagian dari tugasnya itu kan mengadakan rujukan. Ketika saudara si korban David ini dirujuk, apa yang disampaikan oleh dokter umum atau dokter yang merawat di rumah sakit saudara? Izin Pak, saya tidak tahu karena yang melakukan adalah dokter spesialis. Pak tahu ya? Cukup yang mulia. Terima kasih majelis. Saksi, saya ingin bertanya. Tadi dari hasil pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen atau CT scan dan tindakan MRI, ada dari hasil darah itu disebut infeksi bakteri. Ya, tadi disebutkan infeksi bakteri itu bisa karena luka terbuka ataupun yang sebabkan yang lain. Kira-kira menurut diagnosa dokter saat itu, apa yang menjadi penyebab yang lain tadi itu? Dapat saya jelaskan, kami sebagai dokter awal penanganan, ya, kita menegakkan diagnosa dari pemeriksaan penunjang infeksi bakteri. Ya. Untuk penyebabnya itu bukan kapasitas saya, karena butuh pemantauan lebih di perawatan yang berhak menjawab dokter spesialis. Jadi infeksi bakteri itu hanya pendapat dokter sebagai dokter IGD saat itu ya? Benar. Baik. Kemudian saksi mengatakan tadi ada penebalan sinusitis. Ahli ya? Ahli mengatakan ada penebalan sinus, gitu ya? Benar. Dalam hasil CT scan. Pertanyaan saya, penebalan sinus, apakah muncul di saat kejadian suatu kekerasan atau peristiwa atau sebelumnya telah terjadi? Izin Pak, dapat saya jelaskan, saya tidak tahu pasti untuk kondisi pasien saat itu. Jadi yang lebih berhak kapasitasnya dokter spesialis. Kembali ke sana ya. Iya. Kemudian kalau penebalan sinusitis terganggu akan memudahkan orang kehilangan kesadaran atau tidak nggak sih? Dapat saya jelaskan, saya tidak tahu Pak. Tidak tahu, karena tadi dalam perkembangannya kan penurunan kesadaran. Salah satu penyebabnya karena luka atau infeksi, karena penebalan sinusitis. Kita kalau orang sinus itu juga terganggu kesadarannya, mudah cepat pusing. Itu pertanyaan saya, gitu. Baik. Kemudian dari pengobatan yang dilakukan oleh ahli yang saat di IGD tadi sudah jelaskan dilakukan untuk infeksi, terus tisu dan segala macam, itu dimaksudkan untuk mencegah hal-hal yang lebih berat atau hanya pengobatan sesaat itu? Mohon maaf, pertanyaannya. Kan dilakukan pengobatan nih, untuk infeksinya dan segala macam tindakan-tindakan medis awal. Ya toh? Apakah tindakan itu dimaksudkan hanya pengobatan saat itu ataupun mencegah hal-hal yang buruk di belakangnya? Untuk saat itu. Untuk saat itu. Oke. Kalau dari keterangan ahli, menurut diagnosa ahli, apakah kejadian itu karena apa gitu loh? Untuk pastinya karena saya itu tidak tahu. Di visum kan muncul itu ya. Iya. Terus jadi kemudian berdasarkan luka yang saya temui pada korban, dari bentuk luka yang tidak beraturan, sepengetahuan saya itu penyebabnya trauma tumpul. Trauma tumpul. Karena begini ahli, izin majelis, dalam BAP ahli di nomor 20 itu disebutkan pada pertanyaan, pada pokoknya ya, saya nggak perlu baca semua, ada disebutkan karena pemukulan, tendangan dan injakan di bagian kepala. Kemudian dijawab oleh ahli, mengatakan tidak tahu karena itu, ya kan? Di lain pihak, ya, di lain pihak ini kami ingin pengetahuan aja ahli ya, karena hukum itu harus fix gitu. Ya. Terus kemudian di lain pihak di poin 32 disebutkan di situ, ditanya oleh penyidik, ya ahli ya, tolong jelaskan tendangan sebanyak 3 kali dan pukulan 1 kali.
Artinya di situ apakah ahli sudah mendiagnosa atau menyebutkan bahwa penganiayaan itu akibat pemukulan, atau karena BAP ini atau kurang disimak atau gimana ahli? Izin menjawab Pak. Untuk kondisi korban, ya, penyebabnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Jadi yang di BAP ini yang sekarang berlaku adalah keterangan ahli sekarang. Izin Sebentar, saya sambung Pak. Sebentar ya. Yang 20 ya. 20 sampai 32. Memang dia tidak tahu. Ini kan di dalam visum itu inilah yang diterangkan ahli. Untuk visum tidak ada perkara ini aja, perkara yang lain begitu juga. Saya tidak mengetahui apakah luka bibir diakibatkan adanya benturan karena pemukulan, tendangan atau injakan. Memang saksi ahli tidak tahu ke bagian kepala atau jangan ke bagian kepala dengan benda keras atau karena benturan langsung. Memang tidak mengetahui. Cuma dalam visum apartum bahwa ahli dapat berpendapat bahwa luka ataupun memar itu diakibatkan oleh trauma tumpul. Itu memang standar yang ahli paham saya majelis. Tapi yang pertanyaan saya relevansinya adalah kaitan ke nomor 32 majelis. Nomor 32. Kan di sini penyidik menanyakan apakah tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan injakan ke tengkuk. Dalam hal ini ke anak korban Kristalino Davi Ozora, di mana pada saat korban disuruh push up ditendang dengan kaki kanan dan seterusnya. Dijawab oleh ahli, dapat saya jelaskan bahwa tendangan sebanyak 3 kali serta pukulan 1 kali dilakukan ke arah kepala dan seterusnya. Dan tadi mengatakan itu bukan kapasitas beliau untuk menerangkan itu. Namun di BAP ini dituangkan. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Majelis Hakim. Saudara bisa ini kan jawabannya saya tidak bisa memastikan apakah hal tersebut yang menyebabkan penurunan. Ini begini. Pada saat luka yang saudara periksa itu, apakah saudara bisa mengetahui bahwa ada tiga tendangan atau dari ada luka memar di bagian-bagian tertentu 3. Saudara lihat? Saya tidak tahu. Yang mulia. Termasuk 1 pukulan kan saudara tidak tahu. Dia bisa memastikan. Baik, kalau yang 3 kali maupun pukulan saksi ahli tidak dengar tuh. Baik, jelas kami karena berpatokan pada BAP. Jadi kalaupun itu keterangannya ya itulah yang berlaku dalam persidangan ini. Ya. Oke. Kemudian saya ingin nanya, tadi ingin penegasan aja ahli ya. Di samping luka yang dialami oleh korban anak David ini, desain kepala tadi nggak ditemukan di tempat lain ya? Atau semisal di perut atau di mana? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, untuk sementara cukup aja. Silakan masih dari tim penasihat hukum Mario. Izin melanjutkan majelis. Silakan. Pada saksi ahli, saya mau bertanya terkait di awal kedatangan si korban. Nah, ketika si korban datang itu berada di depan rumah sakit atau di mana dan pakai kendaraan apa? Saya tidak dapat memastikan, Pak. Siap. Nah, ketika maksud saudara bagaimana di depan rumah sakit itu maksudnya apa ya? Kalau itu kan memang datang langsung dibawa ke UGD. Enggak, maksudnya saya menceritakan atau bertanya mau tahu kronologis di awal sampai hingga masuknya nanti majelis. Yang jelas ahli waktu itu bertugas di bagian IGD ya, sehingga anak korban itu dibawa ke sana. Sudahlah, yang ada kaitannya aja. Baik. Saudara tadi jawab tidak tahu. Ketika pasien berada di rumah sakit, berapa orang di waktu mengantarkan ataupun mengangkat si korban ke dalam IGD? Kan tadi saudara menjelaskan bahwa saudara saksi sebagai ahli menangani pertama di ruang IGD ya. Oke. Nah, ketika saudara saksi ahli menerima korban, berapa orang yang mengantarkan si korban ke IGD?
Dapat saya jelaskan, yang mengantarkan korban, saya tidak tahu berapa jumlahnya Pak. Hanya saya menanyakan siapa yang tahu dengan kondisi korban saat itu. Oke, baik. Ketika si korban datang ke rumah sakit, sebelum ditangani oleh saksi ahli, apakah sudah ada komunikasi dari korban ataupun keluarga korban ke rumah sakit tersebut, atau langsung datang tanpa konfirmasi? Saya tidak tahu Pak. Yang saya tahu kondisi korban sudah datang di IGD tanpa ada. Ya. Justru karena IGD itu langsung, membutuhkan tindakan cepat. Iya. Langsung. Kalau ditanya-tanya kelamaan nanti si bukan majelis, saya kan mau nanya. Pertanyaan saudara apa? Yang artinya gini, kapasitas rumah sakit itu layak nggak kepada korban, begitu majelis? Bukan terkait tentang di IGD siapa yang menerima, bukan. Artinya ketika kapasitas korban sudah luka berat ataupun pengen berat, apakah rumah sakit itu layak untuk dirujuk ke sana diobati atau bagaimana? Itu yang mau saya bicarakan majelis. Kemudian saksi ahli. Sebentar ya. Justru karena itu kan kalau orang membutuhkan dalam keadaan darurat itu di tempat medis, perawatan medis yang terdekat. Bahwa selanjutnya tempat medis itu tidak sanggup ataupun ada alatnya tidak ada, maka dirujuk seperti itu. Oke, baik. Berarti dapat kita simpulkan berarti karena terdekat Bu ya, bukan karena kemampuan ataupun potensi rumah sakit dibawa ke sana, begitu ya. Oke. Kemudian saksi ahli, ketika saksi ahli menerima si korban, berapa orang dari keluarga korban yang bisa masuk? Apakah bisa masuk ke IGD atau tidak, atau bagaimana? Coba saudara jelaskan. Izin menjelaskan Pak, untuk saat di IGD memang IGD kan identik dengan keramaian untuk pasien gawat darurat. Jadi ada kapasitas pembatasan untuk yang bisa masuk untuk mengetahui kondisi korban saat itu ada 2 orang. Tapi saat untuk pasien ini hanya 1 orang yang tahu kondisi pasien saat itu. Baik. Kemudian itu kan saudara ahli tadi menjelaskan ada 3 hari dirujuk ya karena kekurangan kapasitas di rumah sakit tersebut. Nah, ketika dirujuk, berapa hari yang saudara saksi tahu pemulihan si korban ataupun ada tingkat pemulihan ataupun perkembangan ketika di dalam 3 hari itu kan ketika rujukan artinya bisa kita katakan kesadaran menurun ataupun kapasitas tidak lengkap. Nah, di saat dirujuk, berapa hari yang saudara saksi ketahui perkembangan si korban dalam keadaan bisa bergerak, bisa sadarkan diri? Coba saudara saksi ahli jelaskan. Dapat saya jelaskan, pasien dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau selama 3 hari Pak. Saya hanya tahu di awal kondisi pasien. Kemudian saya lihat dari catatan medis atau rekam medis, di hari ketiga pasien dirujuk dengan indikasi penurunan kesadaran dan membutuhkan MRI. Untuk kondisi selanjutnya, bukan kapasitas saya, silakan tanya ke dokter spesialis. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Ahlinya redakan nyeri otot dan sendi. Aduh, nyeri, kram, kesemutan. Neoremasil Neuro, kembali aktivitas tanpa nyeri dan 3K. Neoremasil, terus bergerak, terus maju. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Jamur ngeselin,
Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Pala, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Di praktek ataupun di keterangan adanya perbedaan itu sih yang ini saya kan terminologi medis, tadi dikatakan DGJS itu 10, tadi sudah diterangkan. Jadi inilah kesimpulan ahli, gitu loh. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. Jadi jangan berpikir bahwa ketiadaan sadar orang awam sama pengertian medis. Kalau medis bisa diukur ya, GJS-nya itu 10, bahkan belakangan sampai 7. Tapi kalau tidak sadar itu yang normal 15 ya? 15. Dan keadaan 10 itu oleh ahli dikategorikan sebagai tidak sadar. Itu. Majelis, itu sih yang mau saya jelaskan di poin itu. Artinya keterangan yang dari tadi cukup majelis. Ya udah cukup. Dari tim penasihat hukum terdakwa Sin, silakan. Ya, terima kasih Ketua Majelis, Saudara ahli. Sudah banyak tadi yang ditanyakan oleh majelis dan jaksa penuntut umum. Saya hanya menanyakan beberapa hal kepada ahli, bahwa saudara sudah berapa lama bekerja di IGD di Rumah Sakit Permata Hijau? Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Di IGD-nya aja? Iya, baik di IGD. Di IGD-nya berapa lama? 9 bulan, Pak. 9 bulan. Apa SOP yang dilakukan oleh ahli atau saudara sebelum keluarnya? Saudara kan yang menandatangani visum et repertum nomor 001 garing MR garing 2 Romawi garing MPH garing 2023. Saudara ingat itu? Tanggung jawab saya yang pertama pemeriksaan awal, melakukan pemeriksaan penunjang, kemudian memberikan terapi awal saat digigit. Ya enggak, yang saya tanyakan benar enggak ini saudara yang tanda tangan ini ada hasil visum et repertum? Benar, Pak. Ya, itu yang saya tanyakan kepada visum et repertum ini saudara buat ini apakah sesuai dengan SOP yang saudara tadi kan katakan di IGD 9 bulan ya. Ini sesuai dengan SOP-nya seperti ini kalau pemeriksaan visum et repertum. Itu yang saya tanyakan kepada ahli. Sesuai, Pak. Sesuai seperti itu ya. Iya. Sebelum kejadian ini, saudara sudah berapa kali membuat visum et repertum? Ini pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Benar. Dan dengan kondisi saudara membuat visum et repertum tanggal 27 Februari 2023 ini itu setelah korban itu dirujuk ke Mayapada atau kapan ini saudara buat? Di saat itu, Pak. Di saat kan kejadian kan tanggal 20 Februari. Iya. Dia ini visum et repertumnya 27 Februari. Iya. Ini saudara buat kapan? Setelah pada saat hari ketiga, hari kedua atau hari pertama? Untuk kondisi pasien saya lihat di hari pertama kondisi pasien. Untuk tulisan visum et repertum rilisnya tanggal 27, Pak. Di hari pertama saudara buat ya. Jadi perkembangan yang kedua dan ketiga saudara tidak mengetahui ya? Tidak mengetahui untuk. Iya. Kami ingin menanyakan di sini
Jadi ini sebenarnya visum et repertum ini saudara hanya menyimpulkan ada 4 poin. Tapi di poin yang pertama, korban datang dalam keadaan tidak sadar. Benar. Tapi tadi dalam keterangan dari ahli tadi bilang ada penurunan kesadaran. Itu yang kami tanyakan, bagaimana saudara bisa berpendapat dua pendapat saudara, padahal yang diukurannya atau ukurnya adalah per visum et repertum ini. Itu pertanyaan kami, itu kenapa saudara ahli tadi bisa mengatakan bahwa ditemukan penurunan kesadaran, sedangkan di hasil per ini tidak ada. Sebentar. Iya, cuma jelas. Oke ya. Coba baca sebelumnya. Ini kan kesimpulannya. Dari rangkaian A, B, C, D, E, F, G, akhirnya bawah kesimpulan. Coba tolong bacakan itu penuntut umum yang GCS itu sebelumnya. Ya ahli ya. Kan sudah dituangkan GCS sebelumnya kan, coba. Supaya ini kan kesimpulannya. Dari urian-urian itu lalu ahli berkesimpulan. Benar. Kesimpulannya itu ada 3 poin. 3 poin khusus untuk butir 3 ada 4 poin. Gitu, kesimpulan gitu caranya. Ya, itu yang kita mau faktanya yang mau kita konfirmasi. Iya. Saudara ada berkasnya juga visum et repertum ada dong? Ada, ini. Iya. Itu visum kan ahli ini hanya menjelaskan pernya aja, Mas. Iya. Visum et repertumnya kan tidak setengah lembar ini. Visum et repertumnya kan banyak. Yang di kami hanya 1 yang mulia. 1? Iya. Tidak ada yang lain. Minta aja sama penuntut umum. Ya itu, maka itu yang kamu. Atau saudara jawab aja ya, supaya cepat. Ya, yang itu aja. Ya. Silakan. Ya, dapat saya jelaskan kondisi pasien tidak sadar saat dibawa ke IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau sekitar tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00. Untuk kondisi pasien tidak sadar dibawa oleh orang yang Udah, itu tadi sudah jelasin. Enggak, yang perbedaan antara keterangan saudara yang saudara tanda tanganin. Saudara tanda tanganin di ver ini adalah keadaan tidak sadar. Tidak ada di situ saudara katakan penurunan kesadaran. Tadi yang ahli tadi yang menjelaskan. Kenapa bisa ada perbedaan pendapat seperti itu? Berkas di kami hanya saya ini kan saudara ahli keterangan soal ahli di sini adalah tentang per aja, tidak ada yang lain. Kami juga tidak mau menyimpang kemana-mana gitu. Jangan katakan perbedaan ini apa itu keterangan. Ini loh ahli. Ini pertanyaannya. Jadi kan kesimpulan korban datang dalam keadaan tidak sadar. Korban keadaan datang dalam keadaan tidak sadar itu kesimpulan saudara peroleh dari mana? Saya peroleh dari hasil pemeriksaan GCS tadi yang mulia. Hasil pemeriksaan GCS itu. GCS dapat 10. Hasil pemeriksaan GCS itu apakah juga masuk di dalam uraian di dalam visum et repertum di atas sebelum kesimpulan? Iya benar. Gitu. Ya di kami berkasnya tidak ada yang mulia. Ya nanti minta jaksa. Iya. Baik. Itu yang berikutnya adalah saudara ahli ini adalah kan hanya menjelaskan tentang saudara sebagai IGD ada korban, saudara memeriksa dan juga ada tentu seperti yang saya katakan tadi SOP-nya ada untuk pemeriksaan saudara sebagai IGD dan juga membuat per ini. Hasilnya juga di dalam BAP saudara itu di halaman 17 itu ada luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm kali 0,5 cm. Kami ini orang awam nih. Ini cara menyebutkan ukuran ini apa sesuai dengan SOP atau bagaimana? Itu mengapa bisa ukuran disebut 1,5 kali 0,5 cm? Sesuai SOP yang Pak. Sesuai SOP. Sesuai SOP-nya kami orang awam ya majelis. Kami perlu itu di cara menghitungnya yang menghitung ukuran itu bagaimana? Cara mengukurnya menggunakan sentimeter, Pak. Oh, langsung menggunakan sentimeter ya.
fisiknya ada ukurannya yang kayak kita di dulu SD ada belebas begitu ya? Iya benar Pak. Roll belebas. Sesuai Oke, ya. Ya tentulah bukan seperti tukang kayu pakai ini, kan ada alatnya tersendiri, sehingga yang jelas itu adalah alat ukur untuk mengukur luka. Iya, yang mau ditanyakan tuh alat ukurnya pakai apa ya? Itu. Yang jelas kan ahli ini kan sudah disumpah. Iya. Ya, yang berikutnya tadi juga kuasa dari Mario tadi sudah menanyakan juga. Kan ini saudara ahli ini hanya ditanya tentang PR, tapi dalam pertanyaan saudara ini 2 kali diperiksa, yaitu di BAP tanggal 9 bulan 3 dan 14 bulan 3 2023. Jadi situ saudara hanya memeriksa PR, tapi pertanyaan dari rekan saya ini tadi ada yang nomor 32 itu, di situ ditanyakan oleh penyidik dengan pemukulan 3 kali dan ada 1 kali dengan tendangan. Itu apakah itu ada ditanyakan oleh penyidik kepada saudara? Ditanyakan, Pak. Ada ditanyakan. Ditanyakan. Ada ditanyakan. Apakah saudara ada melihat rupanya pemukulan itu sehingga saudara bisa menjawab dan bahwa ada melihat videonya? Saya tidak ada. Ditunjukkan oleh penyidik enggak? Saya tidak ada ditunjukkan apa-apa, Pak. Saya tidak ada. Ya kami ya. Jadi mengapa saudara bisa menjawab dan langsung ditanya penyidik? Tidak ada urutannya, tiba-tiba penyidik mengatakan ada pemukulan 3 kali, dan 1 kali tendangan. Itu yang dikatakan oleh ini rekan saya juga tadi saya mau tanyakan itu. Karena apa saudara melihat videonya gitu? Saya tidak ada melihat videonya, Pak. Dan saya tidak, karena kesibukan saya tidak ingin tahu juga, Pak. Tapi kenapa pada saat penyidik menanyakan itu, padahal saudara tidak melihat videonya, tapi saudara bisa menjawab itu sebagai seorang ahli? Mas Hakim, kami keberatan Mas Hakim. Ini pertanyaan 32 ini harus jangan sepotong-sepotong bacanya Mas Hakim. Mau kami bacakan Mas Hakim. Oke sudah, jadi itu tadi sudah ahli tidak melihat, tadi sudah tadi dari awal sudah dipertanyakan. Ahli cuma menyatakan bahwa ini akibat dari tidak bisa menentukan ini apa segala macam. Ahli sudah di persidangan jelas. Dan yang kedua, ahli mengatakan bahwa memar-memar dan sebagainya itu karena trauma tumpul. Ya, terakhir BAP saudara ada pertanyaan nomor 33. Ya, coba ahli jelaskan bagaimana diagnosis nomor rekam medis 347686 adalah cedera kepala di mana dari rekam medis tersebut dijadikan sebagai dasar PER. Terus jawaban saudara bahwa dengan cedera tersebut saya tidak bisa menyimpulkan karena diperlukan penanganan lanjutan seperti dokter spesialis dan pemeriksaan MRI lebih lanjut. Jadi ini ya, yang kami tanyakan kepada ahli, ini kenapa tidak dituangkan di dalam PR-nya, visum repertumnya yang tanggal 27. Dapat saya jelaskan? Ya, jelaskan aja, ahli. Untuk visum et repertum itu kita temukan pada saat kondisi awal pasien. Oke. Semua saya tuangkan di VER. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab, tapi ada jawaban saudara seperti ini. Saudara ahli, baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Ahli ya, kita slow down dulu ahli, jangan terlalu tegang. Ahli, saya hanya menanyakan hal-hal yang terkait apa yang saudara ahli lakukan terhadap korban ya. Jadi kita mulai dari pada saat korban tiba di ruangan IGD. Ya. Saudara kan tadi katakan pada saat itu korban sedang kondisi tidak sadar, gitu ya ahli ya? Benar ya? Sudah. Ya. Nah, pada saat itu apakah ahli langsung melakukan tindakan atau ada jeda waktu? Saat itu juga saya melakukan pemeriksaan pada pasien, Pak. Langsung saat itu juga?
fase itu dia. Melakukan penindakannya manual atau langsung pakai alat? Langsung kita ada pakai alat untuk periksa tanda-tanda vital, kita sebut tensi, saturasi, dan lain-lain. Kemudian kita pasang oksigen, kita bersihkan luka. Untuk penanganannya kita sebut penanganan gawat darurat, Pak. Gawat darurat ya? Iya. Nah, tadi kan ahli juga ada menyatakan bahwa dilakukan CT scan, periksa darah ini merupakan SOP standar ya? Benar, Pak. Benar ya? Apakah CT scan-nya langsung dilakukan setelah saudara melakukan tindakan tadi atau gimana? Benar. Setelah saya lakukan penanganan gawat daruratan, langsung saya CT scan saat itu. CT scan-nya di tempat itu juga atau dibawa ke ruang lain? Dibawa di satu lantai beda ruangan, tapi dia bersebahan. Caranya gimana? Apakah bed drakarnya didorong saja atau dipindah lagi, pindah tempat tidur? Saya tidak tahu, Pak. Jadi saya sebagai dokter menginstruksikan untuk CT scan. Ahli hanya meminta dilakukan CT scan. Iya. Prosedurnya apakah pindah? Prosedurnya langsung dilakukan oleh perawat. Nah, tapi biasanya kalau hal seperti ini kan kondisi pasien tidak sadar nih. Apakah ya kan ahli kan sudah 9 bulan tadi bertugas di IGD ya. Benar. Nah, menurut pengalaman ahli, apakah kalau dilakukan CT scan itu dia tempat tidurnya aja yang didorong ke tempat CT scan atau dipindah lagi? Saya tidak tahu, Pak. Oh, saudara tidak tahu. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Detol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Detol, yakin terlindung setiap hari. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Detol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Detol, yakin terlindung setiap hari. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kesadaran. Ya, karena kan kalau pemahaman saya kan namanya orang nggak sadar diapain pun tak respon kan gitu kan. Tadi kan sudah dijelaskan. Tingkat kesadaran GCS itu ada 15, skor 15 itu sadar. Iya, benar. Tetapi kalau 10 kurang ya, 10, 9, 7 itu kalau 10? Kalau 10 itu penurunan kesadaran, tidak sadar namanya. Wah, penurunan. Awal kita bilang tidak sadar. Paham, Sudah. ya. Itu. Terima kasih yang mulia. Kita paham dengan keterangan ahli tadi, hanya kan berarti dalam kondisi
definisi kedokteran, walaupun dia bisa dipanggil, matanya bisa membuka, itu sudah termasuk kondisi tidak sadar menurut istilah kedokteran ya? Iya. Baik, nggak apa-apa. Oke, berarti kan ibu dokter pada saat itu tahu bahwa si korban ini memang sudah tidak sadar, walaupun misalnya hasil CT scan-nya tadi kalau menurut ada yang di sini tidak ada segala macam tadi, artinya apakah menurut dokter, maaf ini saya tanya ini, dari hasil CT scan tadi apakah saat itu tidak ada pemikiran untuk melakukan tindakan yang lebih intens gitu? Izin menjawab, Pak. Untuk kondisi di IGD memang kita menangani kegawat daruratan pasien. Kita lakukan penanganannya, kita lakukan pemeriksaan penunjang, kita terapi awal dulu. Selanjutnya kita konsul ke dokter spesialis. Dari dokter spesialis, ini diharapkan di selama perawatan Rumah Sakit Medika Permata Hijau, kondisi pasien membaik dengan pengobatan. Namun di hari ketiga, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran menjadi GCS 7, sedangkan di hasilnya CT scan normal, maka butuh pemeriksaan penunjang MRI. Ya, terima kasih dokter. Itu saya paham. Yang menjadi pertanyaan dari tadi di benak saya adalah, kan ini ada hasil CT scan, ya kan? Dokter sendiri bilang itu kondisi tidak sadar. Oke. Yang mau saya tanya, yang merujuk saat itu supaya dari IGD pindah ke mana? Dari ruang IGD ke perawatan intensif ICU, Pak. ICU? Iya. Oh, bukan ruang perawatan biasa ya? Bukan, Pak. Oh, ke ICU. Iya. Nah, di ICU itu tindakan apakah tindakan-tindakannya sudah maksimal? Saya hanya di awal penanganannya, Pak. Oh, saudara nggak tahu. Kalau untuk ICU sudah sesuai SOP, setahu saya. Sesuai SOP? Iya. Ya kan gini, tadi kan sudah ada hasil CT scan, kemudian penurunan kesadaran, dan setelah 3 hari kesadaran makin menurun. Apakah pada saat masuk ICU itu sudah ada penilaian bahwa korban koma? Saudara tahu nggak? Saya tidak tahu, Pak. Oh, tidak tahu ya, oke. Bukan kompetensi saya, kompetensi dokter spesialis. Baik. Jadi saya hanya mau konfirmasi ya, tadi oleh dokter pada saat dipanggil, anak korban masih buka mata ya, buka matanya lebar ya. Napasnya masih teratur nggak waktu itu? Saat diperiksa saturasinya menurun, kita berikan oksigen, Pak. Napasnya cepat. Iya. Oke, napas cepat. Tadi matanya terbuka lebar, betul? Saat kondisi biasa lebih cenderung tidur. Saat saya panggil berbuka mata. Iya, maksudnya pada saat saudara mengadakan interaksi panggil buka mata ya? Benar, Pak. Tadi juga saudara ibu dokter menyatakan waktu dadanya dipegang, anak korban berusaha menepis karena berarti masih merasakan sakit, begitu ya? Kalau untuk kapasitas saya dokter umum, kita nilainya M-nya 4, Pak. 4, tapi normalnya kita ini biasa 6. Oke, 4 dan 6. Artinya kan saat itu korban masih bisa merespon untuk menepis tangan dokter ya? Saat itu saya dapatkan GCS-nya 10, Pak. Ya, GCS 10. Oke. Pertanyaan terakhir, Dok. Kan dokter memang dokter umum. Tadi jam 8 sampai jam 10 ya. Setelah itu dokter pergi. Nah, korban ini pindah ke ICU tadi di jam berapa? Izin, Pak, dengan kondisi pasien saat itu, kondisi pasien masih di IGD. Kita stabilkan dulu kondisi kegawat daruratannya. Masih di IGD, saya operkan ke yang dinas selanjutnya. Ya, saudara tahu nggak kira-kira berapa jam baru pindah ke ICU? Saya tidak tahu, Pak. Saudara tidak tahu. Dengan kondisi tadi, apakah tidak seharusnya langsung pindah ke ICU? Izin, Pak, ini ada namanya standar operation SOP. Jadi kondisi pasien yang sangat gawat darurat ataupun gawat darurat harus kita stabilkan dulu di IGD. Tidak bisa langsung kita dorong ke ICU. Ya, berapa jam saudara di sana butuh waktu untuk stabilkan? Kan ini kondisinya sudah jelas sangat memprihatinkan ini. Benar, Pak. Iya, kan gitu. Kenapa tidak langsung? Tadi kan saudara sudah melakukan tindakan awal, SOP IGD. Iya. Kenapa nggak langsung ke ICU? Kan butuh pemeriksaan lebih lanjut, Pak. Butuh pemeriksaan laboratorium. Pertama saya atasi dulu kegawat daruratannya. Saya lakukan bersihkan luka dulu. Yang pertama itu saya bersihkan luka menggunakan povidone iodin, NaCl, H2O2. Saya jahit dulu. Kemudian saya observasi. Saya lakukan pemeriksaan injeksi dulu, infus dulu, injeksi ketorolak dulu. Terus kita periksa darah dulu. Tunggu hasil darah, kita periksa CT scan dulu. Kita rongsen torak dulu. Mungkin Bapak belum pernah ke IGD, jadi belum tahu alurnya seperti apa.
Saya sudah pernah mendampingi orang Ya, baik, ini. mohon maaf ya Pak. Jadi saya cuma mau nanya ke Ibu, apakah ada kemungkinan karena terlambat masuk ke ICU sehingga kemudian kondisi kesadaran tadi kan masih 10, setelah 3 hari baru turun, setelah 3 hari baru dirujuk. Kenapa nggak langsung aja dirujuk ke tempat lain kalau memang MRI tidak ada MRI di sana, kan gitu aja. Ya. Izin Pak, dengan kondisi saat di IGD, kondisi pasien diagnosanya cedera kepala sedang dengan bakteri infeksi. Dari dokter spesialis, untuk kondisi saat ini, pasien masih diharapkan dengan pengobatan selama di IGD ataupun dirawat intensif ICU, kondisi pasien membaik. Tetapi di hari ketiga mengalami penurunan kesadaran. Satu lagi terakhir deh, MRI itu kapan MRI harus dilakukan terhadap kondisi pasien yang seperti ini? Bukan kompetisi saya Pak. Saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Seharusnya dokter spesialis dihadirkan yang mulia di sini. Nah ini kan ahli ini, nantilah itu. Tapi maksud saya gini yang mulia, ahli ini sama sekali tidak tahu tentang keadaan korban yang sebenarnya. Karena bukan dia yang merawat. Ini cuma sebagai yang membuat visum et repertum. Kalau saudara nanti bisa juga kok, hak saudara punya hak untuk mengajukan pembelaan ahli, misalkan ahli yang ahli membaca MRI segala macam, nanti punya waktunya. Paham yang mulia. Kami hanya ini cukup yang mulia. Cukup. Masih ada yang tanya enggak, yang tim yang lain? Cukup? Satu lagi. Satu, silakan. Saudara Ali. Iya Pak. Iya. Tadi kan saudara Ali sudah menyatakan bahwa itu tindakan yang saudara Ali lakukan itu di tanggal 20 ketika sudah menerima pasien gitu ya, dari jam 20 malam. Anda sudah melakukan banyak penanganan semacam perawatan luka, pembersihan luka, pemberian saturasi dan segala macam gitu ya. Apakah itu, yang pertanyaan saya gini, apakah semua hasil laporan itu sudah langsung ada di hari itu juga atau seperti apa? Sudah ada di hari itu juga Pak. Semuanya sudah ada di hari itu juga. Oke. Saya mau tahu juga apakah itu langsung dituliskan ke rekam medis yang pasien yang bersangkutan atau bagaimana? Sudah pada langsung. hari itu juga? Sudah langsung Pak. Baik. Visum et repertum ini saya lihat itu di tanggal 27 keluarnya, sedangkan yang Anda lakukan tanggal 20. Pada hari ketiga kalau saya tidak keliru sudah pasien sudah pindah rumah sakit. Benar Pak. Iya. Pertanyaan saya, mengapa visum itu baru terbit di tanggal 27? Saya baru dihubungi di tanggal 24 Pak untuk membuat visum. Saya bekerja di berbagai rumah sakit Pak. Jadi saya bisa memberikan filenya itu di tanggal 27. Jadi saya harus langsung tanda tangan di tanggal 27 Pak. Oh berarti karena baru dihubungin tanggal 24 untuk visumnya ya? Benar Pak. Dihubungin itu maksudnya diberikan tugas dari rumah sakit yang bersangkutan atau gimana ya maksudnya? Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat visum Pak. Dihubungi oleh pihak polisi untuk membuat visum di tanggal 24. Begitu ya? Benar Pak. Oh iya, makasih Majus. Ya, cukup? Cukup ya? Baik, saudara kok kelihatannya mau tanya? Iya, mau nanya, biar jelas Mas Hakim, biar jelas di persidangan ini dari pertanyaan penasihat hukum tadi Majus. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya. Terima kasih ya. Ini sebentar, coba baca visum et repertum untuk kesimpulannya supaya kita dengar semua ya. Visum et repertum.
Harusnya saudara persiapkan lebih dulu, baru sekarang nyari. Kalau ditandai, dicari, itu namanya tidak ditandai. Ya, silakan. Hasil visum et repertum nomor 001/MR/2 Rumari -MPH/2023. Kesimpulan 1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan keadaan umum sakit berat. 2. Korban ditemukan tidak sadar dan langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. 3. Pada korban ditemukan luka 1. Pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan 3 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas 1,5 cm kali 0,5 cm. 2. Pada pipi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 1,5 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka lecet berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan seluas 6 cm kali 5 cm. 3. Pada pipi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 1 cm dari sudut luar mata kanan terdapat luka memar berwarna keunguan, bentuk tidak beraturan seluas 6 cm kali 5 cm. 4. Pada bibir bawah bagian dalam 0,2 cm dari garis pertengahan depan terdapat luka robek, tepi tidak rata, dasar otot terdapat. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Baru Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Tiap hari suami dan anak saya pulang bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, ku berikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan stun olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Tenang, ini bukan akhir dunia. Noda menetap tinggal dilap dengan formula terbaru Dulux Easy Clean. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru.
satu hari itu bisa selesai itu, atau 2 kali ya, 2 kali maksimal 2 kali. 2 kali ya, 2 kali karena siapa tahu jadwalnya ahli mundur gitu 2 kali. Demikian kepada saudara 2 kali. Saudara mau sampaikan juga nanti setelah pemeriksaan terdakwa, maksudnya kan begitu. Terima kasih yang mulia, kami juga akan mengajukan ahli, saksi ada cat. Tapi dalam rangka kami mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan, kemungkinan kami akan mengajukan ahli psikolog. Oleh karena itu, kepastian kami mengajukan ahli psikolog adalah melalui majelis hakim kepada saudara JPU, kami tetap minta ada hasil apsipor itu pada kasus AG itu mendapatkan hasil dari apsipor. Kami menginginkan hal itu. Jadi itu klien kami 2 kali diperiksa, itu dalam kerangka untuk tentang hasil daripada apsipor, tentang psikolog si klien kami. Supaya kami, apakah kami perlu atau tidak untuk mengajukan ahli psikolog, maka kami melalui majelis hakim supaya JPU kami bisa memperoleh hal itu. Karena di perkara AG dapat. Pertanyaan saya, apakah dalam berkas perkara ini? Tidak ada majelis. Tidak ada, berarti dalam perkara AG. Dalam perkara AG tidak dalam di sini. Maksud saya begini, di perkara AG dia kan diperiksa juga secara tentang psikolognya. Mereka penasihat hukumnya dapat karena memang diperiksa AG-nya dan tentang psikolognya. Klien kami juga diperiksa juga oleh ahli psikolog dari apsipor dan juga 2 kali diperiksa, dan tentu ada, kami yakin itu ada hasilnya. Bagi kami itu sangat perlu majelis. Pokoknya sepanjang ada di berkas sekarang, silakan. Sidang lanjutan dari terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas hari ini menghadirkan 1 orang ahli, yaitu Dr. Aisyah, dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang berjaga di IGD saat korban David Ozora masuk ke rumah sakit dan melakukan visum pertama. Beberapa fakta disampaikan dalam persidangan hari ini, seperti yang pertama adalah ketika korban masuk dan masuk ke IGD, ini kondisinya ada luka terbuka dan ada infeksi bakteri. Ketika pertama kali masuk IGD, pengobatan dianggap cukup di IGD. Lalu ketika hari ketiga akhirnya diputuskan untuk masuk ke ICU karena kondisi menurun. Salah satunya adalah karena ada kekacauan motorik dan beberapa kali korban ini kejang saat pengobatan ketika di awal-awal masuk rumah sakit. Sidang akan kembali dilanjutkan pada pekan depan, Selasa 11 Juli, dan akan menghadirkan ahli pidana. Izin yang mulia, kami mau menyampaikan 2 hal. Yang pertama, Informasi lain akan kami hadirkan di Kompas yang akan hadir usai jeda. Saya Paskali Siswari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Ini Minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Aduh. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Kontraksin, obat demam anak andalan ibu dari masa ke masa. Yang diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan quality assurance yang baik. Lahir dari keamanan mutu dan tanggung jawab sepenuh hati. Kontraksin, andalan ibu Indonesia. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru.
reda, lega rasanya. Alah, lapar sih. Aha, promo Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Promo Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsput. Enak. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kapan anak muda bisa memimpin Timor Leste? Akankah Timor Leste juga akan punya the new Ramos Horta, the new Sanana Gusmao? Pada mereka, minta mereka untuk mulai berpikir, mulai berpartisipasi, mulai itu supaya ini mulai putar. Selengkapnya dalam Rossi, Timor Leste, pemimpin baru, wajah lama. Kamis 6 Juli, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ya, 1, 2, 3. Gini. Sambil diturunin, sambil sembarangan. 2, 3. 1, 2, 3. Seorang pemuda berbobot 200 kg dievakuasi dari rumahnya di Cipayung, Jakarta Timur ke rumah sakit. Ia mengeluh sakit di bagian tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Bandara Ewer Asmat di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Ribuan aparat gabungan bersiaga. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hari ini membacakan putusan banding terdakwa kasus peredaran narkoba mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Teddy sebelumnya divonis penjara seumur hidup. Halo, selamat siang saudara. Selain 3 informasi tadi, hari ini Kompas Siang kembali hadir dengan informasi penting lainnya, diantaranya dari perkembangan kasus penipuan iPhone si kembar Rihanna Rihani. Penyidik menggeledah rumah dan apartemen yang jadi lokasi persembunyian keduanya untuk mencari barang bukti. Dan juga dari Kementerian Pertahanan yang menyerahkan pesawat C-130 Super Hercules A1340 ke TNI Angkatan Udara. Ini menjadi pesawat kedua dari 5 pesawat yang dibeli Indonesia. Kita mulai Kompas Siang selengkapnya bersama saya Radi Saputro hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai dari berita petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur yang mengevakuasi seorang pemuda yang memiliki berat 200 kg dari rumahnya di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Ahmad Juwanto dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa karena mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur memindahkan Ahmad Juwanto ke ambulans, dibantu petugas Puskesmas Kelurahan Ceger. Sebelumnya petugas Puskesmas memeriksa lebih dulu kesehatan pemuda 19 tahun ini. Ahmad mengeluh sakit pada tangan dan kaki yang tak bisa digerakkan. Bobot Ahmad Juwanto yang mencapai 200 kg serta sempitnya akses keluar membuat petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi. Setelah berhasil dikeluarkan dari rumah, Ahmad Juwanto langsung dibawa ke Rumah Sakit Adiaksa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Awas tangan. Ya mungkin karena berat badan, kemudian keluarnya dari pintu ke pintu memang agak sempit. Jadi mohon maaf tadi ya, harus didorong karena memang sempit banget. Sehingga tidak bisa untuk kanan dan kirinya seimbang, tidak seimbang
kami harus mendorong gitu aja. Ini mau dirujuk dulu, kita mau lihat dulu apa masalahnya. Ya kan yang pertama kan obesitasnya, tapi yang lainnya makin lemah, jadi kita mau lihat dulu. Yang lainnya itu seperti apa? Kemarin tuh melemah tangan kiri, mungkin dia stroke atau apa. Ini kira-kira observasinya berapa hari, Bu? Wah, belum tahu. Belum tahu ya. Sorotan lainnya, polisi mengebut penyidikan kasus penipuan iPhone dengan tersangka si kembar Rihana Rihani. Usai penangkapan, polisi memeriksa si kembar secara maraton. Apartemen tempat persembunyian di kawasan Gading Serpong dan rumah si kembar di Ciputat, Tangerang Selatan pun digeledah. Penggeledahan dilakukan di apartemen tempat persembunyian si kembar di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Di apartemen inilah tersangka Rihana Rihani bersembunyi dari kejaran polisi selama hampir 1 bulan sebelum akhirnya ditangkap. Kedua tersangka juga turut dibawa saat penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan dari penipuan pre-order iPhone. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah dokumen, buku tabungan, sejumlah kartu ATM dan buku catatan yang diduga digunakan tersangka dalam menjalankan bisnisnya. Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah perabotan rumah tangga milik kedua tersangka, di antaranya sofa, microwave hingga vacuum cleaner. Barang-barang ini diduga dibeli dari uang hasil penipuan. Keuntungan, uangnya dipakai apa saja, apa menjadi apa saja. Habis itu dia menjelaskan bahwa ada beberapa yang dijadikan sebagai konsumsi untuk konsumsi barang pribadi, Mbak. Seperti yang tadi disebutkan, ada sofa, ada lemari dan lain-lain. Ketika kami tanya ada di mana keberadaannya, ternyata ada di daerah Ciputat Timur tersebut. Mendalami dengan TPPU, tentunya kami akan mencari dulu barang-barang yang diduga untuk pengaburan, Mbak, terhadap uang-uang yang mungkin dipakai oleh tersangka sebagai bentuk hasil keuntungannya yang dia dapat. Untuk saat ini kita ambil yang bisa kami amankan dulu, Pak, sebelum nanti kami melangkah lebih jauh. Usai ditangkap pada Selasa lalu, polisi juga melakukan pemeriksaan maraton terhadap si kembar Rihana Rihani. Pemeriksaan dilakukan di Polda Metro Jaya untuk mendalami motif dan modus penipuan yang merugikan para korban hingga 35 miliar rupiah. Polisi menyebut ada 17 laporan dari orang yang menjadi korban penipuan Rihana Rihani hingga Mei 2023. Polisi memerinci modus pre-order iPhone Rihana Rihani. Setiap reseller bisa mendapat potongan harga hingga Rp500.000 per unit. Korban diharuskan membayar penuh, namun barang yang dipesan dijanjikan tiba dalam waktu 2 pekan. Terkait kasus yang menjerat Rihana Rihani, PPATK mengungkap adanya mutasi rekening dalam jumlah fantastis, mencapai Rp86 miliar. Saat ini, PPATK telah memblokir rekening keduanya dan telah berkoordinasi dengan polisi. Kembar Rihana Rihani kini terancam pasal berlapis, yakni penipuan dan penggelapan, serta Undang-Undang ITE, karena dalam menjerat korban, tersangka menggunakan media sosial. Namun, urusan keduanya dengan polisi tak hanya sampai di sini. Rihana Rihani juga dilaporkan atas kasus penggelapan mobil rental pada Januari tahun ini, dan kasusnya masih diselidiki polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV Rangga Indrayana sudah bersiap dengan laporan lengkapnya dari Polda Metro Jaya. Rangga, setelah menggeledah apartemen dan rumah si kembar, apalagi yang saat ini dikejar penyidik? Apakah ada saksi yang diperiksa hari ini? Tidak berapa lama kemudian. Selamat siang Radi dan Saudara. Kini penyidik kepolisian sedang mendalami dugaan pelanggaran pidana serta terus melakukan perhitungan dugaan kerugian yang ditanggung oleh 17 korban yang melaporkan kehilangan mereka, dan hingga kini update terakhirnya adalah sekitar 35 miliar rupiah merupakan jumlah kerugian yang ditanggung oleh warga, oleh korban. Selain itu ada sejumlah pasal yang bisa dikenakan kepada para tersangka ini, Rihana Rihani, yakni bila mata pencaharian uang mereka bersangkutan bisa diterapkan pasal 379A KUHP, dan selain itu karena modusnya melalui media sosial, si kembar juga bisa terkena
pasal 28 Undang-Undang ITE. Polisi juga menerapkan pasal berlapis tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama dengan PPATK yang sebelumnya juga mengungkap bahwa mutasi rekening si kembar Rihana Rihani senilai 86 miliar rupiah. Selain itu, polisi kabar terakhir juga masih melakukan pemeriksaan maraton seperti yang sudah disebutkan. Dan untuk langkah selanjutnya menanti hasil dari pemeriksaan itu. Untuk saksi kami juga masih menanti kabar selanjutnya dari kepolisian apakah akan ada saksi baru yang diperiksa hari ini. Dan selain itu untuk keterangan tambahan juga ketua RW kontrakan si kembar di Ciputat Timur juga dilakukan penggeledahan karena memang ada sejumlah barang yang diamankan di sana oleh ketua RW dari rumah kontrakan Rihana dan Rihani untuk menghindari tindakan penjarahan. Dan selain itu, keluarga si kembar, si Rihana Rihani juga turut ingin melaporkan Rihana dan Rihani karena juga turut jadi korban penipuan. Jadi untuk saksinya kami masih menanti informasi selanjutnya dari kepolisian mengenai perkembangan kasus ini. Tadi? Selain penyidikan, tentu saja proses pengembalian kerugian dari para korban ini juga ditunggu oleh para korban, yang mana tentu harus menunggu putusan hukum secara ingkrah. Di PPATK juga kemarin sudah mengutarakan ada puluhan miliar di rekening Rihana Rihani ini. Baik, terima kasih Rangga Indrayana dari Mapolda Metro Jaya melaporkan. Setelah jeda saudara, di Kompas Siang, harga ayam potong masih mahal. Pengusaha rumah makan harus putar otak agar tidak merugi. Ada juga informasi imbas mewabahnya antraks di Gunung Kidul. Balai Besar Veteriner Wates, maksud kami Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta, memeriksa sampel tanah di lokasi peternakan warga. Kami segera kembali. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak gak? Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Baru, kini pasta favoritmu hadir dengan ekstra topping. Makin banyak pilihan pastanya. Siap mencoba? Gatal karena campuran kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah
bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Belum bisa, saudara. Masa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Ini keluarga pacarku. Yuk, ibu udah nunggu. Mereka punya selera rasa yang legendaris. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak. Hah? Masak? Apa ini? Kecap sedap dari kedelai pilihan, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak jauh. Maukah kau menikahiku? Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wingfood. Kembali di Kompas Siang, Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut harga ayam potong mulai berangsur normal di angka Rp38 hingga Rp39.000 per kilogram. Mendak menyebut angka itu jadi supply and demand, suplainya kurang. Kalau suplainya kurang, kan harganya naik. Nah, sekarang udah mulai turun. Kemarin 32, sekarang 29. Udah hampir normal. Ayam kemarin harganya harusnya 38, dijual 32, bangkrut lah. Di cutting telur-telur itu kan, jadi suplainya berkurang, harganya naik. Nah, sekarang sudah mulai normal, dari 46 sekarang sudah 30, berapa kemarin kita di Jawa Tengah tuh? 39. Udah 39, 38. Di mana itu Pak? Di Jawa. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga daging ayam masih belum juga turun di sejumlah daerah. Di Pontianak, Kalimantan Barat, harga daging ayam potong masih bertahan di angka Rp36.000. Harga ini naik sekitar Rp10.000 dari harga biasanya yang hanya Rp25 hingga Rp27 di pasar tradisional terbesar di Pontianak, Kalimantan Barat, yakni Pasar Pamboyan. Para pedagang kebingungan, pasalnya harga sudah tinggi sejak dari peternak. Harga saat ini membuat penjualan turun hingga 30%. Mahalnya harga ayam juga dikeluhkan pedagang dan pembeli di Madiun, Jawa Timur. Di Pasar Caruban Baru, Kabupaten Madiun, harga daging ayam kini tembus Rp40.000 per kilogram dari semula Rp31.000 per kilogram. Mahalnya harga pakan ternak jadi penyebab naiknya harga ayam. Walau demikian, stok ayam dari peternak masih cukup melimpah. Tingginya harga membuat omset pedagang turun dan pembeli menahan diri untuk tidak membeli ayam. Jawa apa sih Pak nak tim ini Mas? Naik tinggi. Harganya sampai berapa Bu? 40. Pembeliannya nggak ada yang berminat, terlalu mahal, nggak terjangkau. Normalnya ya harusnya ya 31, 2, di atasnya terlalu dikit itu loh. Konsumen keberatan juga ya? Keberatan, penjualnya keberatan, warungnya keberatan. Pemerintahnya segera turunin. Sudah hampir 2 bulan harga daging ayam juga naik di Bandung, Jawa Barat. Selain dipicu naiknya harga pakan jagung, terjadinya fenomena El Nino di negara pengimpor jagung ke Indonesia turut memicu kenaikan harga ayam. Harga ayam potong di Bandung melonjak mencapai Rp45.000, naik Rp13.000 dari harga normal Rp32.000 per kilogram. Pemicu naiknya harga salah satunya karena mahalnya harga pakan jagung. Selain itu, fenomena El Nino di India yang menjadi salah satu negara pengimpor jagung ke Indonesia juga turut memengaruhi harga ayam dalam negeri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional untuk menurunkan harga. Masalah utamanya itu di kenaikan pakannya ya.
pakannya itu kita berasal dari jagung kan. Berasal dari jagung, jagungnya itu sampai saat ini masih banyak impor. Dan kemudian yang mengekspor jagung ke kita itu juga salah satu yang terbesarnya adalah seperti India dan sebagainya. Itu kena El Nino seperti itu ya, bencana lah ini. Tingginya harga daging ayam potong juga berdampak ke para pengusaha rumah makan. Salah satu pengusaha warung Tegal alias warteg di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat mengaku menyesuaikan harga jual agar tidak merugi. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Ricky Sultana punya liputannya untuk Anda. Saudara, bukan cuma ibu-ibu aja yang resah karena harga daging ayam merangkak naik, tapi juga para pelaku usaha karena mereka terancam mengalami kerugian. Nah, sekarang saya mau cek harga daging ayam yang dijual di salah satu rumah makan atau warteg yang berada di kawasan Jakarta Pusat. Yuk, coba masuk ke dalam. Nah, karena kebetulan sekarang udah waktunya makan, saya mau coba pesan makanan ataupun juga menu yang biasa saya pesan di warteg. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu sama pemilik warteg yang ada di kawasan Jakarta Pusat ini. Mas, ini kan menunya macam-macam ya, dan pasti ada daging ayam. Nah, sejauh ini biasanya setiap hari tuh beli daging ayam berapa kilo atau berapa potong gitu? Untuk per harinya biasanya saya 2-3 potong untuk ayam. Harganya biasanya belinya berapa? Harga untuk waktu belum naik itu 45.000 per potong. Nah, sekarang ada kenaikan 5.000 jadi 50.000 per potongnya. Ada pengurangan untuk membeli ayamnya nggak atau tetap aja? Untuk konsumen sih ya, untuk pembelian ada sih, ada sedikit pengurangan, cuman yang nggak terlalu banyak. Harga yang dijual itu ada kenaikan nggak dari masnya sendiri? Misalnya biasanya dijualnya sekian ribu, sekarang jadi ada kenaikan. Oh ya, untuk penjualan saya ada kenaikan. Untuk per potongnya itu Rp1.000. Tadinya satu potong 11.000, sekarang jadi 12.000. Ada pelanggan atau konsumen yang protes nggak Mas gitu, kayak nanya kok ini harganya naik? Untuk sebagian sih ada yang ya mungkin belum tahu harga pasar ya. Jadi nggak protes sih, cuman tanya aja kok sekarang naik. Iya, dari pasarnya udah naik. Nah, sebagian juga sih ada yang udah ngerti gitu. Nah. Tapi kalau untuk besaran atau si ayamnya ini dikurangin nggak porsinya dari Mas sendiri? Untuk ukuran sih masih seperti biasa, nggak ada pengurangan, cuman harganya aja ada yang kenaikan. Nah, yang naik ini sebenarnya daging ayam aja atau ada bahan-bahan masakan lain yang naik juga harganya? Bahan-bahan yang lain sih ada kenaikan semenjak kemarin habis Lebaran Haji. Jadi untuk seperti telur kan ya udah lama lah naik, sampai sekarang belum ada penurunan lah, belum stabil gitu, masih mahal. Terus juga dari cabai juga ada kenaikan semenjak Lebaran Haji. Berarti kenaikannya kalau untuk ayam sendiri sebelum Lebaran Haji atau setelah? Untuk ayam sebelumnya udah ada kenaikan, udah lama, iya. Nah, harapannya gimana sih Mas, ini pengen harganya kembali stabil kah atau seperti apa bagi pelaku usaha? Oh ya, untuk harapan saya sih untuk harga-harga ya distabilkan seperti dulu lagi gitu. Maksudnya ya harga normal lah. Jadi kemarin naik ya mungkin ada penurunan, maksudnya walaupun nggak banyak, kita bertahap lah penurunan biar stabil lagi gitu. Makasih Mas. Nah, sekarang saya mau langsung pesan aja deh Mas. Ini opor ayam ya? Iya. Nah, saya mau opor ayam yang bagian pahanya ada nggak? Bagian paha atas. Terus pengen itu juga Mas, telur dadar. Satu. Dah. Itu aja. Oke, ini harganya berapa Mas? Ini untuk satu porsinya ayam sama telur di angka berarti 20.000. Iya. Nah, saudara, biasanya saya beli satu porsi ayam, satu potong ayam dan juga telur ini di bawah 20.000. Meski cuma ada perubahan sedikit tapi lumayan ya, apalagi buat anak kos. Nah, sebelum makanannya dingin saya mau makan nih. Asri Gunawan, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan hanya satu orang warga Pedukuhan Jati yang meninggal dengan diagnosis suspek antraks, saudara. Kini Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta memeriksa sampel tanah di lokasi peternakan warga, memastikan tempat tersebut telah aman dari antraks. Kelihatan Mas dari sini? Aman, Pak. Aman, Pak. Salah satu lokasi pengambilan sampel adalah di Dusun Jati, Desa Candirejo, Kapanewon, Semanu, Gunung Kidul.